Jadi seperti itu. Jadi Harus berilmu ya. Oh ya. Jadi kalau masyarakat Donggala ingin paham dengan Ihlul ini, harus nonton podcast ini ya. Nonton obrolan santai Bung Iwan, karena walaupun singkat ya, tapi paling tidak kita bisa mengenal secara dekat siapa Ihlul tadi ini. Kalau untuk sumber sumber data awal pemetaan kekuatan Anda, siapa partai apa yang jadi lawan berat atau saingan berat Anda di dapil Anda, partai yang dominan atau menyebar? Partai apa kira-kira yang menjadi kompetitor Anda yang paling Anda rasa? Kalau hitungan-hitungan di atas kertas ya. Karena kalau menghitung itu bukan dilihat dari caleg yang baru duduk 2019 kali itu. Memang itu jadi kehitungan yang bisa jadi kekuatan kompetitor yang perlu kita perhitungkan dengan matang itu dengan perhitungan yang matang. Itu adalah caleg-caleg atau partai-partai yang setiap tahun setiap pemilu mungkin sudah 2 periode 3 periode menyumbang kursi menyumbang kursi. Itu yang harus Kalau partai yang baru 1 kali menyumbangkan kursi ya menurut saya juga belum bisa dianggap sebagai, walaupun itu perlu diperhitungkan juga, tapi bukan itu yang tolak ukur itu. Partai-partai lama Golkar, partai mengakar ya. Kalau di wilayah dapilnya saya, di Donggala ini kan PKB kuat ya. PKB kuat, Nasdem juga kuat, Gerindra kuat. Ya paling tidak untuk kompetitor yang ada di wilayah dapil 2 itu sih, ya saya hitung memang yang paling berat ya partai-partai yang sudah memiliki kursi di sana. Ya ada beberapa partai sebenarnya, tidak apa-apa saya bilang namanya ini. Salah satunya itu kan Partai Nasdem, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKB. Di sana berapa kursi untuk dapil situ? Di dapil saya itu ada 6 kursi. 6 kursi. Ada 6 kursi. Kemungkinan 6 kursi itu ada satu partai yang mendapatkan 2 kursi atau tidak ada? Satu-satu ya? Satu-satu. Jadi persebaran kekuatannya ya? Iya. Jadi memang tidak bisa kita fokus di satu desa saja untuk kita benahi. Karena itu tadi kita beranjak dari pengalaman di 2019 kemarin itu. Yang ada kursi di wilayah dapil saya itu Bung, Nasdem, Gerindra, PKB, PKS. Nasdem, Gerindra, PKB, PKS, Berkarya satu, satu lagi PAN. Oh, Golkar nggak ada? Nggak ada. Yang nggak ada di wilayah dapil itu Golkar, PDI, dan Demokrat. Justru Berkarya yang masuk ya? Justru Berkarya yang masuk. Berkarya ini kan belum tahu apakah lolos atau tidak ya? Iya, betul. Nah, di antara semua partai itu kan jelas lolos karena yang memenuhi parliamentary threshold itu ya. Betul. Dari PKB tadi, Gerindra, Nasdem pasti lolos. Betul. Nah, Berkarya itu dengan saya lolos sekarang dan Gelora ini Gelora masih ini yang masih. Berarti kan tersisa nyaris tinggal 5 kursi yang satu kursi yang memang kosong ya, karena tapi ini juga masih bisa diperbutkan ya. Iya, betul. Maksud saya kalau dihitung dari jumlah partai lama, partai incumbent, berarti ada 5 yang sudah lolos ya. Ada 5 yang sudah lolos. Itu yang belum tentu lolos itu Partai Berkarya dan Partai Gelora ini. Partai Gelora ini. Sebenarnya kalau di wilayah dapil 2 itu, khususnya di wilayah dapil yang saya masuki sekarang, memang untuk mengukur kinerja dan kekuatan dari partai yang sudah dapat kursi ini tadi, memang kita harus betul-betul kerja ekstra. Karena posisi pertama, kalau kita mau bicara tentang Gerindra, ya pasti rujukannya ke wakil bupati, ya kan? Karena wakil bupati itu dari Gerindra. Nah, yang lolos dari wilayah dapil saya itu Gerindra, dan ini bukan Hanura ya? Hanura kemarin saja Bu. 2019 bukan Hanura. 2019 dia enggak dapat kursi kecuali 2014 kemarin. Kalau siapa namanya? Safia Basir. Dia dari dapil 4. Dapil 4 ya. Kalau dapil sini berarti ya, siapa? Nasdem ini Nasdem Taufik. Oh, bukan siapa namanya? Widya bukan. Widya dari dapil 1. Oh, 2 kecamatan dia. Banawa Induk dengan Banawa Tengah. Cuman kan Widya sekarang sudah ada di partai Nasdem ya. Karena Pak Kasman pindah di PAN ya. Iya. Kemungkinan akan berlabuh di PAN ya. Iya. Saya rasa seperti itu sih. Nah,
Oke, selain jualan tadi soal pemekaran ya, dan itu menurut saya harus diperjuangkan. Ya, memang betul. Kalau lihat posisi ya, jarak ya. Betul. Kalau lihat dari jualan isu jualan soal pemekaran itu menurut saya, mau itu politis atau tidak politis, tetap harus diperjuangkan. Dan segala sesuatu itu tetap harus lewat proses politik, perjuangan politik. Betul. Indonesia merdeka itu lewat perjuangan politik. Apalagi cuma pemekaran, karena memang lewat proses politik dan itu harus. Karena memang dari jarak ya. Betul. Saya walaupun bukan orang Donggala, tapi prihatin betul karena Betul. saya patut diperjuangkan menurut saya. Tapi apa isu-isu yang Anda jual aja? Apa yang isu-isu yang kalau Anda jadi yang Anda perjuangkan? Iya, jadi Kalau melihat keresahan masyarakat di dapil Anda ini. Alhamdulillah saya kan sudah jalan ini. Saya mungkin cerita sedikit. Sejak awal pertama menginjakan kaki di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di program studi ilmu pemerintahan, di kos kemarin itu saya sudah buat memo kecil-kecilan. Paling tidak ada time schedule yang harus saya perbuat. Semester 1, semester 2. Berarti Anda sudah bercita-cita Sudah, memang sudah ada seperti dari mahasiswa. Iya, dari mahasiswa. Bahkan pada saat kegiatan PMPS terpampang besar itu cita-cita jadi ketua DPR Kabupaten Donggala. Insyaallah. Dan insya Allah. Dari semester 1, semester 2 saya harus pikir, saya masuk lembaga apa sih? Iya kan? Entah itu internal atau eksternal. Akhirnya dari semester 2 sampai semester 3 saya masuk di HIMIP. Kemudian dari semester 4 masuk ke semester 5 saya masuk di HMI. Dari situ bergelut di bidang XX yang banyak ya. Paling tidak saya selesai itu harus yang betul-betul target 2019. Target selesai 2019. Ya paling tidak setelah selesai saya dari 2019 urut persyaratan segala macam untuk penyelesaian studi, wisuda dan yang lain-lain. Memang saya harus bermain sudah di akar rumput. Saya masuki satu-satu, paling tidak melalui relasi atau komunikasi kepada teman-teman yang sesama alumni, entah itu di SD itu, SMP atau SMA itu. Ya, mungkin Bung Iwan akan bertanya, kira-kira apa yang akan dibawa ketika duduk nanti? Ya paling tidak ini beranjak dari rasa kegelisahan saya, bahwa memang di Parlemen Kabupaten Donggala itu sendiri, representasi kaum muda itu memang masih sangat-sangat minim sekali. Perwakilan anak muda itu masih sangat minim sekali. Ya mohon maaf, bukan berarti kita untuk mendiskreditkan yang tua, tidak. Ya paling tidak orientasi politik dan pemikiran politik antara kaum muda dan yang tua pasti agak berbeda. Ya itu tadi yang kita perjuangkan itu tadi. Ya saya bukan bilang orang tua tidak bisa masuk ke anak muda dan anak muda bisa masuk ke orang tua, tidak, bukan seperti itu. Saya klarifikasi, jangan sampai nanti dipoles seperti itu lagi, karena kita tahu bagaimana kejamnya media ini. Ya paling tidak beranjak dari itu tadi, minimal ada representasi dari kaum muda khususnya di Parlemen Kabupaten Donggala mewakili Dapil 2. Kemudian ini bicara tentang kegelisahan ibu-ibu. Kegelisahan ibu-ibu yang ada di wilayah Dapil itu. Nah, saya sempat diskusi dengan Ketua Dewan Koperasi Kabupaten Donggala. Ternyata koperasi di Kabupaten Donggala itu jumlahnya banyak. Cuman yang hidup itu hanya beberapa saja. Nah, paling tidak saya memiliki keinginan dan insya Allah kalau toh memang kita duduk ya, karena bicara tentang duduk dan mungkin cuma saya yang lolos dari satu dapil itu, karena ujung-ujungnya pasti kan cuma nebeng di fraksi saja. Iya kan, paling tidak terisi entah beberapa 3 atau 4 kan. Karena itu tadi, kalau nebeng di fraksi saja sisa yang dimakan kue tinggal kita ambil seperti itu. Nah, saya beranggapan bahwa paling tidak koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Donggala itu bisa diaktifkan kembali. Karena kasihan selama ini ibu-ibu mengelola koperasi itu hanya dari pihak swasta saja, Bung. Padahal kalau kita kelola secara baik, itu kan bisa masuk ke pendapatan asli daerah juga kan, bisa masuk ke PDN Kabupaten Donggala. Yaitu tadi memang tinggal regulasinya kita atur, ya programnya harus kita buat, ya paling tidak memang menyentuh ke ibu-ibu itu tadi. Dan yang beranjak dari rasa kegelisahan saya itu juga terlalu banyak perda yang ada di Kabupaten Donggala itu sendiri. Karena saya sempat diskusi juga dengan Anlek yang terpilih sekarang, saya tidak usah sebutkan namanya. Ternyata masih banyak perda yang belum dilakukan perubahan di wilayah Kabupaten Donggala. Ya paling tidak perda-perda yang itu tadi yang seharusnya sudah tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat sekarang, ya harus memang betul-betul kita rubah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kan, ya itu kan peran serta dari anggota dewan itu sendiri selaku representasi dari masyarakat. Jadi seperti itu. Kalau kira-kira mengkritisi kinerja DPRD, apa yang artinya kalau mau kritisi ya? Iya. Kalau mau mengkritisi anggota DPRD yang sekarang, kalau saya sih perspektif Anda, kalau saya sih kinerja? Kalau saya sih begini,
terutama dapil dari dapil Anda ya, caleg dari iya, Alek dari dapil Anda itu. Apakah sudah memuaskan atau belum? Iya. Dari sisi masyarakat ya, kalau belum apa yang perlu? Iya. Ya paling tidak begini. Persoalan terkait tentang memuaskan dan tidak memuaskan ini pasti persepsi masyarakat pasti berbeda-beda ya. Memuaskan bagi mereka belum tentu memuaskan bagi masyarakat yang Tapi kan Anda Anda representasi. Iya. Anda kan calon wakil rakyat. Anda masuk pasti ada hal yang Anda bawa. Yang Anda bawa adalah kegelisahan. Iya, betul. Masyarakat Iya, betul. yang Anda representasikan tadi itu kan. Oke, saya cerita sedikit. Sekitar 3 bulan yang lalu, saya jalan di wilayah Kecamatan Tanah Tofea. Di Desa Wanitiga. Wanitiga ini kan berbatu. Potong cerita. Tanah Tofea itu sampai di sini? Iya, sampai di Nupa Bomba, Pak. Di Tanjung Angin sana. Oh, iya. Tanjung Angin Kebun Kopi. Iya. Itu masih wilayah Tanah Tofea. Besar juga luas Iya. juga ya. Bahkan di Kayu Malu naik ke atas Itulah itu, saya Pak. bilang sampai Kayu Malu sini. Iya, di Guntarano, Pak. Iya, betul. Itu masih masuk wilayah Kabupaten Nonggala itu. Iya. Nah, singkat cerita, saya jalan ke Kecamatan Tanah Tofea, tepatnya di desa di Desa Wanitiga. Saya kan hadir di situ. Ketika pertemuan kemarin ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh perempuan. Sebelum saya sampaikan persoalan terkait tentang keinginan saya maju, saya tanya. Ya paling tidak ada komunikasi itu tadi, ada feedback yang kita berikan. Karena kan mau tidak mau kita harus memang betul-betul posisi kita harus jadi komunikator yang sampai dengan komunikasi itu tadi kan Pak. Saya bicara, kira-kira di Desa Wanitiga ini kalian suka dijanji atau tidak? Saya bilang begitu kan. Bicaralah ibu-ibu yang dari ujung, dan ini memang kegelisahan ibu-ibu. Kami tidak suka dijanji. Ada ini salah satu anlek, dia janjikan piring, kami sampai sekarang tidak ada itu piring. Tidak tahu kan jatuh di mana sudah itu piring. Nah itu tadi kan. Jadi kita satu poin di situ. Jadi saya mulai poles. Dan alhamdulillah kalau seperti itu bicaranya kita. Tapi kalau kita bilang saya di sini masyarakat sini suka dijanji, saya bicara janji terusin. Persoalan terkait tentang naik dan tidak ini saya itu urusan belakang. Saya bicara janji. Tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu pasti paham bahwa tugas dan fungsi anggota DPR itu bukan memberikan janji. Paling tidak kita buat komitmen saja, karena bodoh betul sudah, minta maaf ya, bukan kasar sekali, keliru betul anggota DPR. Dia dapatkan suara yang besar di satu desa, tapi dia tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat di desa itu. Minimal kita buatkan komitmen saja, karena sebagaimana amanat undang-undang kan, tugas dan fungsi anggota DPR ini 3, ya kan, legislasi, ya kan, budgeting, ya kan, sampai dengan kepengawasan. Nah, ada satu yang dilupakan di situ sebenarnya, walaupun tidak tertera dalam undang-undang, bahwa anggota DPR itu adalah mitra kerja dari pemerintah daerah. Nah, dengan konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Nonggala sekarang yang berseberangan itu, ya tentunya pasti anggota dewan sekarang berpikir bagaimana mendapatkan itu tadi dari si kepala daerah. Karena kita yakin dan percaya pasti ini informasi sudah tersebar luas, sekian anggaran yang di-cut, ya kan, sekian ini yang di-cut, ya. Makanya itu tadi, paling tidak kita harus beranggapan bahwa kita adalah mitra kerja dari pemerintah daerah. Sekalipun ada kelirunya dari pemerintah daerah, kita sampaikan secara persuasif. Jangan kita lakukan tindakan yang sepihak. Ya karena itu tadi, tujuan lain dan tidak bukan pasti untuk kepentingan 2024. Makanya tagline yang saya bangun ini Pak, masyarakat dapil 2 itu harus berilmu. Berilmu itu bersama ilmu muhtadin. Nah, oke, kalau saya coba mengkritisi Anda ya. Bentuk advokasi apa yang Anda sudah lakukan selain tadi itu ya? Selain itu tadi ya. Berwujud nyata begitu ya, terhadap kebutuhan masyarakat ya. Apakah Anda juga selalu membangun komunikasi dengan kan Anda dulu kuliah aktif di organisasi intrakampus? Iya, di intra dan ekstra kampus. Di intra di mana apa? Di intra kemarin di BEMFISIP, di himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan. Di eksternal saya aktif di HMI, kemudian aktif di paguyuban kabupaten dengan sedikit menimba-nimba ilmu dari kawan-kawan LBH. Nah, kan dari pengalaman itu menurut saya cukup kan? Anda melakukan advokasi. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Iya, jadi begini, saya sekarang bangun komunikasi dengan beberapa aparat desa, dalam hal ini Pak Kades. Pak Kades, saya bangun advokasi dengan Pak Kades. Ya paling tidak di wilayah dapil itu kan pasti ada beberapa desa yang belum memiliki perdes.
Alhamdulillah saya bangun komunikasi dengan teman-teman yang dari Fakultas Hukum dan juga adik-adik yang dari ilmu pemerintahan. Ya paling tidak ayo kita kerjasama, kita ringankan beban dari aparat desa. Ayo kita buatkan perdesnya. Paling tidak seperti yang Bung Iwan sampaikan, ya kita dari FISIP ini pasti naskah akademisnya. Untuk tinjauan yuridisnya pasti teman-teman dari Fakultas Hukum kan. Makanya kita bangun komunikasi itu, ya paling tidak terbentuklah beberapa perdes yang ada di wilayah Dapil 2 itu tadi. Apalagi kan Anda sarjana ilmu pemerintahan ya. Iya. Pemerintahan desa itu kan butuh sentuhan secara teoritis, konseptual dari orang-orang yang pernah belajar ilmu pemerintahan. Iya, kan? betul. Ini yang menjadi kegelisahan sebenarnya yang ada di wilayah Dapil itu. Karena sudah ada beberapa korporat yang masuk, Pak. Ya. Sudah ada beberapa perusahaan yang masuk di wilayah Dapil itu, khususnya di beberapa kecamatan, ada kecamatan Mabuan, Sidue, bahkan Tanah Toke ya. Kan ada beberapa perusahaan yang masuk. Di Lero itu, Pak, lagi genjat-genjatnya pembangunan PLTU. Kawan-kawan yang muda ini tadi, kawan-kawan anak muda ini tadi merasa gelisah. Kenapa tenaga kerja yang dipekerjakan di situ kebanyakan dari luar? Sementara bagaimana dengan kami yang masyarakat lokal itu? Nah, timbullah di dalam pemikiran saya, ini kenapa sih seperti ini kan? Peran serta dari pemerintah desa di mana? Ya kan? Kemudian pemerintah daerah di mana? Ya paling tidak saya harus membuat suatu gebrakan. Ya saya bangun komunikasi dengan kepala desa. Ayo kita buat perdesnya, ayo. Paling tidak bunyi perdesnya kerjasama pemerintah desa dan pihak ketiga. Ayo, di situ kita bicara terkait tentang bagaimana berapa jumlah tenaga lokal yang bisa dimasukkan ke dalam itu tadi, iya kan? Kemudian bicara tentang analisis dampak lingkungannya. Mau dikemanakan itu? Apalagi dengan megawatt yang kurang lebih berapa megawatt itu dengan jumlah 13 hektar itu, Pak. Ayo kita buatkan perdesnya. Paling tidak ini yang mengikat pihak persoalan terbatas itu, bahwa desa kami punya perdes loh, ditunjang lagi dengan perda. Dan saya yakin dan percaya kepala daerah pasti akan respon dengan sangat baik jika pemerintah desa itu memiliki perdes yang mengatur terkait tentang itu. Makanya saya bangun komunikasi dengan teman-teman yang dari Fakultas Hukum, adik-adik dari himpunan mahasiswa pemerintah, yang memang sekarang tinggal menunggu. Ini kan adik-adik masih sibuk ini, baru setelah selesai final kemarin saya komunikasi. Dan insya Allah mungkin ya dekat-dekat ini kita ada action itu. Apa ini masuk wilayah tambang dia? Atau Iya, ini masuk apa? Maksudnya masuk kalau PLTU ini apa? Dia kegiatan apa, tambangnya? Bukan, Pak. Pembangkit listrik. Oh, pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Memang tenaga uap sih yang dia pakai. Karena kalau masuk dalam urusan tambang itu kan bukan urusan pemerintah daerah. Iya, bukan urusan pemerintah daerah. Bukan lagi pemerintah provinsi, tapi pemerintah pusat dan provinsi ya. Iya, satu pintu sudah. Rekomendasi sih ya tetap dari kepala daerah kan, tapi untuk mengetahui itu di provinsi, di gubernur. Ya paling tidak itu tadi penguatan kita, karena bicara tentang landasan hukum yang paling tidak kita menguat betul secara fundamental itu kan, perkuatan perdesnya, perdanya, baru kita naik ke provinsi. Anda umur berapa? Saya sekarang, Pak, umur yang memang masih terbilang belia sih, Pak. Umur berapa? Kelahiran tahun berapa? Saya 98, Pak. 98, berarti 98. berapa sekarang? Sekarang 24 lah, 25. Termasuk muda ya? Tapi sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Sudah ada anak? Alhamdulillah sudah. Ya? Baru 8 bulan itu dari bayi. Pengantin baru ini ya? Sudah berapa lama menikah ini? Saya menikah 2020, Pak, Desember. 2020. Domisili di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue. Oh, Desa Dalaka. Maitua di Kecamatan Seberang. Penonton seluruh Indonesia kan tidak paham kata Maitua. Iya, istri. Jadi Maitua, guys, itu Maitua itu istri ya? Istri atau pacar. Ya. Jadi istri di mana? Istri di Kecamatan Sirenja. Asli Sirenja. Tapi domisili sekarang tinggal di Dalaka. Oh, di Dalaka. Di kampung sendiri. Di kampung sendiri. Ada pertanyaan, Pak? Kalau sejauh ini, Kak, kendalanya? Nah, iya. Oh, ini cerdas. Oke. Kendala ya? Iya. Kalau kendala untuk saat ini, yang pertama yaitu tadi, dari segi finansial ya. Paling tidak kita tahu kan bahwa partai ini partai baru. Tentunya bicara tentang anggaran itu ya pasti memang betul-betul masih sangat terbatas. Ya mau tidak mau dengan konsekuensi yang sudah saya pikirkan jauh sebelumnya, saya harus antisipasi itu. Karena begini, pendekatan kita kan bukan sekarang, pendekatan demokrasi itu mahal. Iya, mahal. Pendekatan ideologis. Iya, betul. Jadi pendekatannya pendekatan pragmatis. Iya, betul. Kita harus menjawab kebutuhan. Masa
kita suruh orang pasang baliho. Iya, betul, betul nanti sekali. kita jadikan tidak begitu. Iya, Jadi betul. memang demokrasi itu mahal. Betul. Jadi pendekatannya bukan lagi pendekatan Iya. ideologis. Jadi pendekatan tadi pragmatis, Iya. kebutuhan-kebutuhan real. Bukan dalam artian transaksional ya, Tapi, bukan. ya. Bukan dalam artian untuk membeli suara, bukan. Tapi menurut saya itu juga apa ya, cukup personal juga. Iya, Ya, betul. personal. Betul. Ya. Nah, tadi Bro Ihlul ini menjelaskan soal kendala apa namanya, anggarannya, dananya. Hmm. Bagaimana hubungan antara partai di tingkat pusat Hmm. dengan Di kabupatennya. bukannya ini kan masih tahap verifikasi dan sebagainya, harusnya kan memang itu Ya, ya. amunisi itu kan harus sudah Iya, disiapkan iya, iya, oleh betul. DPP kan. Betul, betul. Beda kalau sudah jalan, sudah ada wakil di DPR Iya, kan. betul, betul. Paling tidak senjata yang kita pakai sekarang ini bukan dum-dum. Ya. Dum-dum itu keras suaranya, tapi Iya. pelurunya berpencar kan. Iya. Kita harus pakai sniper ini, harus Iya. terukur sudah kerjanya kita ini. Iya. Nah, alhamdulillah komunikasi sekarang antara pihak DPD dengan DPW dan DPN itu, ya memang kuncuran dana itu pasti ada, Pak. Iya. Pasti ada. Cuman kan sampai sekarang kuncuran dana itu yang memang masih diplot semua di DPN di pusat. Karena anggapan dari partai ini sendiri, kita tidak terlanjur buang-buang anggaran yang tujuan kinerjanya kita tidak pasti, tidak terukur. Ya pilih saya kan ada beberapa desa yang belum selesai itu. Ya paling tidak selesai itu, ya baru kita ajukan permohonan itu tadi ke provinsi. Oke, kalau kesiapan pribadi Anda bagaimana? Alhamdulillah kalau kesiapan pribadi Siap ya? siap. Siap ya? Siap. Artinya tidak semata-mata politik itu diukur dengan uang ya? Betul Tapi sekali. paling tidak uang itu menjadi instrumen penting. Betul sekali. Ada lagi pertanyaan? Anda punya cita-cita politik? Harus Ya, dong, kita harus ini begini dong. ya. Ini kan emansipasi wanita, ya kan? Anda ya, Vera, lalu Ihlul maupun saya sebagai orang yang pernah belajar ya, Anda kan sementara belajar tahap penyelesaian akhir. Anda juga sudah selesai ya, dan saya juga pernah belajar di pemerintahan dan sampai sekarang juga belajar terus di pemerintahan. Nah, tentu juga hal-hal seperti ini ya tidak bisa kita tidak bisa apa ya? Betul. Kita tidak bisa garing dengan keadaan seperti ini karena memang itu ilmu kita. Betul. Ya. Betul. Kalau anak-anak pertanian, anak komunikasi, anak hukum Betul. bergelut dengan dunia mereka, kenapa kita harus membatasi diri dengan dunia kita? Karena memang ilmu Iya. kita gitu. Betul. Saya rasa sebenarnya tanggung jawab kita Iya, betul. untuk membangun kesadaran masyarakat, kesadaran politik dan sebagainya. Betul. Nah, seperti Ihlul kan pernah belajar tentang ilmu politik dan pemerintahan. Bagaimana kejamnya politik uang. Iya. Ya harus mampu menyadarkan mahasiswa Betul, bahwa politik betul. uang itu sangat tidak baik bagi pendidikan politik, Betul. bagi pembangunan politik. Ya. Betul. Tidak baik, nah, itu yang harus kita bangun terus ya. Betul. Nah, kira-kira apa closing statement Anda Close. atau apa Anda mau pesan di Iya. ya, Paling tidak saya berharap ya. bahwa masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Donggala saat ini memang harus betul-betul paham, Ya. harus betul-betul tahu bahwa siapa sih yang maju untuk mencalonkan sebagai representasi, sebagai perwakilan rakyat yang duduk di parlemen nantinya. Ya paling tidak kita lihat apa sih yang mereka perjuangkan, visi-visi yang mereka bawa apa, iya kan? Jangan lihat umurnya, paling tidak lihat sebagaimana dia mampu untuk berinteraksi di kegiatan sosial itu, mampu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena saya yakin dan percaya umur tidak membatasi segalanya. Memang kami masih muda, kami minim pengalaman, tapi saya yakin dan percaya yang kami tawarkan masa depan bukan masa lalu. Jadi seperti itu. Jadi Harus kalau- berilmu ya. Oh, ya. Jadi kalau masyarakat Donggala ingin paham dengan Ihlul ini harus nonton podcast ini ya, nonton obrolan santai Bung Iwan karena walaupun singkat ya, tapi paling tidak kita bisa mengenal secara dekat siapa Ihlul tadi ini ya. Bagaimana Anda? Apakah ada kesan-kesan atau mungkin pesan-pesan yang sebelum kita tutup? Semoga lancarkan niat Iya. baiknya Iya. sampai di ujung dan semoga sukses. Amin. Oke, terima kasih Bung Bro Ihlul Muhtadi. Siap, Bung. Semoga sukses, insya Allah 2024 Amin. ya. Ya, Bung, siap insyaallah. Oke, makasih. Siap. Oke, Sekali lagi bertiga kayaknya. oke, mantap. Oke guys, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih.